Kemenangan ini juga pastinya dirasa spesial bagi Coach Shin secara pribadi, sehingga wajar air matanya pasti bercampur antara senang dan sedih karena menghentikan laju negaranya sendiri. Senang dan sedih ya Sinteyong. Memang Sinteyong. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke guys, hari ini kita ketemu lagi ya. Dan hari ini saya ingin berbicara terkait dengan bagaimana penerimaan orang sekarang ini terkait dengan sepak bola Indonesia. Sekarang ini guys, orang yang tidak minat bola pun jadi minat ya. Dan ini mungkin sejarah baru untuk Indonesia, yang mana ini adalah satu perlawanan yang banyak mengalirkan air mata. Kemungkinannya begitu, saya anggap begitu ya. Saya pikir pun ada yang tidak pernah melihat bola, dia akan melihat sepak bola ketika Indonesia lawan Korea ini. Dan dari sepak bola ini, mungkin disinilah penyatuan silaturahmi itu lebih terjalin di antara Indonesia dan Malaysia juga. Kemungkinan dengan Thailand juga. Thailand juga mendukung timnas Indonesia. Jadi mimpi ini tidak pernah dibayangkan sebenarnya oleh seratusan juta rakyat Indonesia itu, dan ini terjadi kenyataannya, realitasnya telah terjadi. Dan memang baru kali inilah saya ingat, dan saya pikir semua rakyat Indonesia bersatu ya, seluruh ratusan juta fans Tegar Indonesia itu yang tidak pernah pun ambil tahu pasal sepak bola ini, dia hari ini mengambil tahu pasal sepak bola di Indonesia dengan kemenangan timnas U23 ini dan lolos sampai ke semifinal. Maka semua orang mengambil tahu, bukan saja di Indonesia, bukan saja rakyat Indonesia, sebenarnya media-media di luar negeri, kemudian penggemar-penggemar sepak bola di luar negeri, penggiat olahraga sepak bola di luar negeri juga berkomentar terkait dengan kejayaan Indonesia ini. Oke, bagaimana guys di dalam video kali ini? Komentar shock, STY nangis tensinya selebel Piala Dunia, pujian media internasional kepada timnas daripada channel Gas. Yuk kita semak dulu video ini guys. Indonesia mampu mengukir sejarah baru lagi dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23. Ya, kepastian itu sendiri diraih usai menang dengan sangat dramatis melawan raksasa Asia, Korea Selatan. Sempat berbagi angka 2-2 hingga waktu normal dan extra time, skuad Garuda baru bisa memastikan kemenangan lewat drama adu penalti yang begitu panjang dan mendebarkan. Tentu saja laga ini sendiri layak dinobatkan sebagai salah satu laga terbaik di Piala Asia U23 sepanjang masa. Terlebih setelah mendengar komentator yang begitu emosional dan sampai shock, terutama ketika melihat gimana mentalitas pemain Indonesia. Gak cuma itu saja, kemenangan ini juga pastinya dirasa spesial bagi Coach Shin secara pribadi, sehingga wajar air matanya pasti bercampur antara senang dan sedih karena menghentikan laju negaranya sendiri. Senang dan sedih ya Sinteyong. Memang Sinteyong itu memang ada rasa sakit juga sedikit guys, sebab negaranya kan yang dia singkirkan, yang dia bawa pulang itu, yang buat pertama kalinya selama beberapa tahun ya, dari tahun 1988 Korea sering masuk ke Olimpiade, tapi kali ini digagalkan oleh timnas Indonesia. Itu yang sedihnya mungkin dia, tetapi gembiranya dia sebab membawa pertama kalinya Indonesia ini ke semifinal U23 ini. Dia profesional lah Sinteyong ini. Oke, itulah disanjung dia oleh semua pemain-pemain.
Memang situ yang layak Partai disanjung. super dramatis terjadi di 8 besar Piala Asia U23 tak kalah Indonesia melawan raksasa Asia Korea Selatan. Pasalnya, vibes laga ini emang beneran bikin senam jantung dan tak sedikit yang menyamakan Senam tensinya jantung. dengan Piala Dunia. Ya karena emang seseru itu gitu loh. Tampil dengan komposisi terbaik dan hanya sedikit melakukan perubahan, timnas U23 berhasil meladeni permainan fisikal tim Korea. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya mampu membuka skor lewat gol spektakuler Rafael Strike di menit 15. Sempat disamakan usai Komang tercatat own goal di menit 45. Rafael kembali mencetak gol kedua di laga ini di menit 45+3 usai memanfaatkan umpan luar biasa dari Ivar Jenner. Dan skor 2-1 pun menutup babak pertama untuk keunggulan tim Garuda. Ini gol yang antara tercantik ya di Piala Asia ini daripada Rafael Strike juga. Ini gol berkelas juga ini. Dia mampu memasuki menyelip. babak kedua, pertandingan sejatinya berjalan lebih seru, di mana Korea makin ngegas untuk mencari gol penyama. Dan sejatinya itu berhasil dilakukan melalui sebuah skema counter di menit 84 melalui Jong Sang-bin. Jelas dengan gol itu, fans timnas pun beneran dibuat deg-degan. Karena setelah itu Korea terus menggempur gawang Hernando. Kendati di akhir-akhir babak kedua, situasi mulai terkendali. Memang senam jantung guys. Ramai yang tidak mau nonton terus selepas gol kedua Korea tuh. Tetapi aduh, betul-betul. Ya, di laga ini sendiri emang beneran layak dikatakan sebagai laga kelas dunia. Karena segala bumbu-bumbu sepak bola ada di sini. Mulai dari kartu merah yang diterima oleh striker andalan Korea, Lee Yong-jun, di menit 70 usai melanggar Justin Hubner dengan brutal. Sampai kartu merah yang diterima pelatih mereka, Hwang Sun-hong. Namun meskipun bermain dengan 10 pemain Korea, tetaplah Korea yang tetap mampu tampil Spartan. Dan beruntungnya Indonesia mampu meladeni itu terutama dari sisi fisik. Yap, secara keseluruhan sekali lagi laga ini emang vibes-nya. Tapi kalian lihat malam itu, wasit nih, dia punya keputusan semua yang adil, semua yang bagus kan guys. Dia ini netral lah, tidak menyebelai mana-mana pihak. Jadi ini yang perlu diberi penghargaan juga lah wasit nih. Di sisi lainnya kita lihat peranan wasit itu sangat penting lah dalam mengadili perlawanan yang mirip penting Piala seperti Dunia. ini. Bahkan komentator yang memandu jalannya laga pun beneran dibuat shock dan terpukau, terutama ketika melihat mentalitas pemain timnas Indonesia. Terutama ketika diadu penalti yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat di penendang ke-6. Namun sayangnya tendangan Arkan Fikri melebar. Pun begitu ketika Justin Hubner gagal dan beruntung itu harus diulang karena kiper Korea. Ini sepatutnya melalui pemain nih. Sebenarnya Indonesia menang sudah nih, sebab sebelum dia tendang nih Hernando Ari sudah save satu penalti. Tetapi aduh, ini pula tendangannya terkeluar juga. Mungkin dianggap masih melewati lanjut garis lagi lebih dulu. Nah, dari sinilah banyak yang mengira kalau mental pemain Indo bakal drop kayak yang udah-udah. Tapi sekali lagi, mentalitas tim ini luar biasa. Dan masing-masing pemain seolah tahu kalau ini adalah peluang besar untuk melaju ke Olimpiade. Sampai akhirnya skor penalti sampai 10-11 untuk Indonesia dengan Pratama Arhan yang menjadi penuntas dari segala rasa deg-degan seluruh publik tanah air. Oh, ini gol pemusnah atau gol kemenangan, gol yang sangat berharga ini. Betul-betul lah kegembiraan paling seru lah. Ini paling seru, penalti paling seru ini guys, sampai 11 tendangan ya baru kemenangan kepada timnas Indonesia nih. Memang deg-degan. Ya, terlepas dari adu penalti ataupun hasil yang ada, Indonesia sendiri nyatanya mampu bermain lebih bagus meskipun di awal sampai pertengahan babak kedua kita digempur terus. Tapi secara kolektif, terbukti Indonesia jauh lebih bagus. Di mana hal itu tergambar jelas dalam statistik yang ada. Yang mana Indonesia mampu menguasai ball position sebesar 53%, dengan total ada 21 tembakan ke gawang dengan 8 diantaranya on target. Dan ini yang penting, akurasi passing para tembakan ini. Indonesia kalau ikut dari statistik ini oke lah, Indonesia memang dia sudah satu level dengan Korea. Memang Korea di babak kedua itu main 10 orang, tetapi memang di masa pertama pun main 11-11 Indonesia bisa 2 gol juga.
pemain timnas Selevel Indonesia rata-rata mencapai 80%. Yang mana artinya secara permainan Indonesia emang udah nggak ada gap lagi yang jauh. Bahkan kemenangan ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai macam media internasional. Intinya jika kita dulu hanya deg-degan ketika melawan Thailand ataupun Vietnam, kini kita merasa deg-degan kalau melawan tim sekelas Korea Selatan. Dan nasib baiknya kita menang, walaupun dengan cara yang dramatis. Dramatis memang. Qualified to semi-final. Banyak komentar-komentar yang bagus ya dari ESPN guys, ESPN Asia, Indonesia Advantage. Piala AFC ASEAN punya Instagram, kemudian media-media luar, impian mencetak rekor Olimpiade ke-10 berturut. Ya, berkat kemenangan ini tentu saja membuat pintu Olimpiade jadi semakin dekat. Meskipun di satu sisi, pasti semua tahu kalau perasaan Coach Shin sedang gak enak. Hal itu lantaran ia udah menghancurkan harapan Korea untuk maju ke Paris. Namun di luar itu, ia mengaku sangat senang bisa lolos ke semifinal dan mencatat sejarah baru bagi timnas Indonesia. Yap, apapun itu, intinya selamat untuk semua elemen timnas karena berhasil masuk 4 besar. Akan tetapi, jangan cepat puas diri dulu. Ya, siapa tahu kan bisa masuk Olimpiade beneran, kan luar biasa. Kemungkinan itu akan terjadi ya guys. Oke guys, Sinteyong di antara profesionalisme dan nasionalisme. Memang dia sedih dengan kekalahan Korea, itu negaranya sendiri. Tetapi di samping itu dia sangat gembira membawa timnas Indonesia melaju ke semifinal. Seterusnya kemungkinan besar ya akan ke final dan lolos secara otomatis ke Olimpiade di Paris. Itu juga impiannya sebenarnya, berkarir di luar negeri. Dan cintanya kepada sepak bola di Indonesia itu jangan diragukan lagi guys. Dia telah mencipta sejarah membawa U20, U23 timnas senior ke Piala Asia ini, yang kelayakan akhir ya, semua lolos. Itu rekor yang dicipta oleh Sinteyong. Kemudian dia telah memperbaiki ranking timnas daripada 183 ya kepada 134 sekarang, sehingga memintas Malaysia juga. Itu sejarah juga untuk Sinteyong. Kemudian Sinteyong mempunyai sejarah mengalahkan tim-tim besar seperti Vietnam 3 kali berturut-turut dikalahkan, dan rekod bermain di Maidin Hanoi tidak pernah dilakukan selama 20 tahun itu akhirnya dileburkan ketika Sinteyong juga. Kemudian Sinteyong mengalahkan Australia 1-0. Sinteyong juga mengalahkan Jordania 4-1. Semua rekod-rekod ini sebenarnya ada banyak lagi ya sejarah-sejarah Sinteyong buat nih yang kalau diulas terlalu banyak. Jadi amat bersyukur ya, sepatutnya timnas Indonesia sekarang ini disegani dan akan menjadi raksasa di ASEAN ini guys. Sebab dari pada segi permainan tadi pun statistik permainan antara Indonesia dengan Korea itu, Indonesia lebih banyak menguasai 53%, 21 tembakan, dan cara permainan keberanian pemain-pemain itu mempunyai level yang tinggi. Mereka bukan lagi seperti yang dulu membangun serangan, sekarang ini membangun serangan dari bawah, tengah dan atas, itu tidak long ball. Jadi satu taktikal yang baiklah daripada Sinteyong. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan Sinteyong ini? Adakah kalian berpuas hati atau tidak? Kalau saya sangat berpuas hati. Kalau dibagi grade lah 1 hingga 10, saya bagi 10/10 untuk pencapaian Sinteyong ini. Sekarang diperpanjangkan kontraknya, syukur alhamdulillah. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga guys, jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargainya dukungan kalian itu. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.